Shalom anak-anak, apa kabarnya hari ini? Miss yakin kita semua pasti dalam keadaan sehat. Dan tentunya semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan. Yuk kita sapa Tuhan Yesus dengan menyanyikan satu buah pujian. Selamat pagi Bapak. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur berterima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami yang senantiasa menyertai kami, sehingga hari ini ya Tuhan kami boleh kembali mengikuti ibadah. Tuhan berkati kami dalam ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biarlah puji-pujian kami dapat menyenangkan hati Tuhan, dan juga firman yang boleh kami dengarkan ya Tuhan boleh menjadi pelita dan kebenaran di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Ayo anak-anak kita bernyanyi bersama-sama, kita nyanyikan satu buah pujian bertambah-tambah dalamnya. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Sambil bergoyang ya. Tambah-tambah dalamnya, tambah-tambah tingginya kasih Yesus.
Shalom adik-adik, senang sekali bertemu kembali dengan adik-adik. Nah, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, mari siapkan hati dan pikiranmu untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur berterima kasih pada pagi hari ini kami kembali mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah, adik-adik, apakah adik-adik ada yang bercita-cita menjadi orang yang sangat terkenal sehingga dikenal oleh banyak orang? Mungkin ingin menjadi artis, ingin menjadi penyanyi, atau mungkin ingin menjadi pengusaha yang sukses sehingga terkenal. Nggak apa-apa sih adik-adik. Nah, pada tahun 2015, publik sempat dihebohkan dengan foto seorang wanita yang namanya Kanita Min Pasaeng. Kenapa di usianya yang ke-17 tahun, Kanita Min Pasaeng mengikuti ajang kecantikan di Thailand? Kanita berhasil terpilih menjadi pemenang Ratu Kecantikan di Thailand, adik-adik. Siapa yang menyangka bahwa ternyata Kanita Pasaeng memiliki ibu seorang pemulung loh adik-adik. Sebelum menjadi Ratu Kecantikan, hidup Kanita dan ibunya sangat susah. Hidup mereka menderita, hidup mereka sangat sulit adik-adik. Bahkan Kanita sering terjun langsung di tempat yang kumuh untuk mencari barang-barang yang akan mereka dapat pungut untuk mereka jual. Nah, adik-adik, ini dia lakukan untuk menolong perekonomian keluarganya karena dia dibesarkan oleh ibunya. Meski demikian, Kanita tak pernah merasa malu dengan masa lalunya yang dulu itu. Kemenangan Kanita Pasaeng di ajang kecantikan di Thailand tentu saja tak luput dari usaha dan doa sang ibu. Bahkan ketika terpilih sebagai Ratu Kecantikan di Thailand, hal pertama yang dilakukan oleh Kanita setelah dia menang, dia bersujud di kaki sang ibu adik-adik. Nah, foto-foto itu lalu viral di media massa. Dia masih memakai gaun warna hitam dan mahkota di atas kepalanya. Kanita mendatangi sang ibu yang tengah memulung dan ia langsung mencium kaki wanita yang telah melahirkannya itu, wanita yang telah membesarkannya itu, untuk mengucapkan rasa terima kasihnya. Dia dan saya hidup dengan kerja keras, maka tidak ada alasan bagi saya untuk merasa rendah diri. Itulah ucapan Kanita Min Pasaeng. Dan yang paling penting adik-adik, rasa bakti, rasa kasih, cinta Kanita tidak berubah meskipun hidupnya telah berubah jadi pemulung menjadi seorang Ratu Kecantikan di Thailand. Dia sangat menghormati, dia sangat menghargai, dia sangat mencintai ibunya. Nah, adik-adik, kita tidak bisa memilih orang tua kita. Orang tua kita itu adalah hadiah pertama yang diberikan Tuhan kepada kita untuk memelihara dan menyayangi kita. Kalau kita tidak hormat kepada orang tua, berarti kita pun tidak hormat kepada Tuhan yang telah memberikan hadiah itu kepada kita. Boksu tahu, pasti orang tua kita bukanlah orang tua yang sempurna. Mereka juga memiliki kelemahan, kekurangan saat merawat, memelihara, dan menyayangi kita. Mereka tidak sempurna adik-adik, seperti kita juga tidak sempurna.
Tetapi firman Tuhan sangat jelas memberitahukan kepada kita bahwa menghormati orang tua adalah keharusan dan penting untuk kita lakukan. Seperti yang tertulis dalam perintah Tuhan yang kelima atau hukum Taurat yang kelima. Adik-adik tahu isinya apa? Ya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Lalu di dalam Efesus 6 ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, adik-adik, dari dua firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, menghormati orang tua adalah harus, menghormati orang tua adalah kewajiban, menghormati orang tua adalah sangat penting. Tetapi adik-adik, ada kabar baiknya. Di dalam perintah Tuhan ini, Tuhan memasukkan juga janjinya Tuhan untuk orang yang menghormati orang tua. Berarti perintah Tuhan ini mengandung janji-janji yang indah untuk saya dan untuk adik-adik loh. Apa sih janji-janji Tuhan itu? Ketika kita menghormati, menyayangi orang tua, maka Tuhan berjanji kita akan berbahagia, kita akan memiliki panjang umur. Nah, adik-adik, inilah janji Tuhan kepada kita. Ayo adik-adik, kita harus melakukan perintah Tuhan ini, karena perintah Tuhan ini sangat penting adik-adik. Nah, jika kalian saat ini punya hubungan yang sedang tidak bagus dengan orang tua, mungkin kamu sering ngomong tidak baik, tidak sopan, mungkin kamu sering marah-marah, mungkin kamu suka melawan, dan tidak menaati perintah orang tua. Saatnya hari ini adik-adik, kita harus memperbaiki diri kita. Berterima kasihlah kepada papa dan mama. Katakan kepada mereka bahwa kalian menyayangi papa dan mamamu. Adik-adik harus ingat, meskipun nanti pendidikanmu jauh lebih tinggi daripada orang tuamu, hartamu, uangmu lebih banyak daripada orang tuamu, jabatanmu lebih tinggi, kamu sudah berhasil, kamu sudah sukses. Tetapi ingat, janganlah merendahkan mereka. Janganlah sekali-kali merendahkan orang tua. Seorang anak haruslah tetap menghormati, mengasihi, memperhatikan, bahkan merawat orang tuanya adik-adik. Adik-adik masih ingat cerita tentang Yusuf yang dibawa ke Mesir setelah dijual oleh saudara-saudaranya? Saudara-saudaranya iri hati kepada Yusuf, maka mereka menjualnya ke Mesir. Saudara-saudaranya melaporkan kepada ayah mereka bahwa Yusuf mati diterkam oleh binatang buas. Adik-adik, coba dibayangkan betapa sedihnya dan hancur hati ayahnya. Anak yang dikasihinya mati diterkam binatang buas. Padahal Yusuf tidak mati adik-adik. Yusuf ada di Mesir. Nah, ketika di Mesir, Yusuf menjadi budak di rumah Potifar, pegawai istana Firaun. Yusuf akhirnya dipenjara karena difitnah, tetapi Tuhan menyertai kehidupan Yusuf. Akhirnya, setelah Yusuf mengartikan mimpi Raja Firaun yang mengatakan bahwa akan ada 7 masa kelimpahan panen. Lalu setelah itu akan ada masa 7 tahun kekeringan yang mengakibatkan akan terjadi kelaparan. Maka oleh Raja Firaun, Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir, orang kedua yang berkuasa di tanah Mesir. Wah, luar biasa Yusuf adik-adik. Nah, atas hikmat dari Tuhan,
Yusuf membuat lumbung-lumbung penyimpanan panen gandum. Lumbung-lumbung penyimpanan panen dia sediakan, dibangun di berbagai tempat dan banyak sekali dia bangun adik-adik. Maka selama 7 tahun masa kesuburan itu berlimpah panen itu, mereka menimbunnya di lumbung-lumbung itu karena akan datang masa 7 tahun masa kekeringan. Nah adik-adik, maka tibalah masa kekeringan itu. Ternyata bukan hanya di Mesir terjadi kekeringan, tetapi di berbagai tempat, termasuk di kampung halaman Yusuf. Di kampung halamannya, di mana tinggal saudara-saudara Yusuf dan ayah mereka. Ternyata mereka juga mengalami kekeringan dan kekurangan bahan makanan. Mereka mendengar bahwa di Mesir ada banyak persediaan bahan makanan. Lalu saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli bahan-bahan makanan di Mesir. Saudara-saudara Yusuf tidak tahu bahwa ternyata yang menjadi perdana menteri di Mesir adalah adik mereka, saudara kandung mereka yang dulu pernah mereka jual. Yusuf senang bisa melihat saudara-saudaranya. Yusuf tidak dendam dan tidak membenci saudara-saudaranya, tetapi Yusuf menguji saudara-saudaranya apakah masih jahat ataukah sudah bertobat adik-adik. Lalu tibalah Yusuf memperkenalkan dirinya. Ternyata saudara-saudara Yusuf sudah berubah loh adik-adik. Yusuf yang sudah rindu saudara-saudaranya, dia menangis adik-adik. Saudara-saudaranya ketakutan. Ketika Yusuf memperkenalkan dirinya, dia adalah Yusuf yang telah mereka jual itu. Mereka takut kalau Yusuf akan balas dendam kepada mereka. Yusuf mengatakan kepada mereka, "Jangan perlu takut. Kakak-kakakku, saudara-saudaraku, ini aku Yusuf, adik kalian. Allah lah yang telah mengutus aku lebih dulu ke Mesir ini untuk menyelamatkan kalian, untuk mempersiapkan kebutuhan kalian. Jadi jangan takut, jangan merasa bersalah." Nah adik-adik, luar biasa sekali jawaban Yusuf ini. Di luar dugaan saudara-saudaranya. Yusuf malah mengatakan, "Bukan kamu yang merencanakan ini, tetapi Tuhan yang telah merencanakan aku mendahului kamu ke Mesir ini." Nah lalu dia meminta mereka untuk pergi memberitahukan ayah mereka bahwa dia masih hidup. Yusuf mengatakan bahwa semua keluarganya, termasuk ayahnya dan saudara-saudara, istri dari saudara-saudaranya, bahkan semua anak-anak saudara-saudaranya boleh datang ke Mesir. Dia akan memelihara mereka semua. Saudara-saudaranya gembira adik-adik. Mereka pulang ke rumah, mereka menceritakan kepada ayah mereka, yaitu Yakub, bahwa Yusuf masih hidup. Adik-adik, Yakub sangat bergembira dan semangat hidupnya bangkit kembali. Yakub dan para putra-putranya membawa semua keluarganya mereka ke Mesir. Mereka tinggallah di Mesir dekat dengan Yusuf di tanah Goshen, supaya Yusuf dapat memelihara, merawat, menjaga, mencukupkan segala kebutuhan ayah dan saudara-saudaranya. Dan akhirnya mereka hidup bahagia di Mesir. Luar biasa adik-adik. Walaupun Yusuf hidup dalam kemewahan di istananya di Mesir, dia telah berhasil dan dia telah sukses di Mesir, ia tetap menghormati ayahnya dan saudara-saudaranya. Bahkan ia memelihara, merawat ayah dan saudara-saudaranya. Sikap inilah yang perlu kita tiru dan kita contoh adik-adik. Kita harus selalu hormat, menolong, memperhatikan orang tua dan saudara-saudara kita loh adik-adik. Jangan tunggu kita menjadi sukses, jangan tunggu kita menjadi dewasa, jangan tunggu kita punya banyak uang baru kita merawat, memperhatikan ayah dan saudara-saudara kita. Dari sekarang ini, walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik harus mempunyai sikap taat, hormat, dan menghargai orang tua kita.
Orang tua kita itu perlu disayang loh adik-adik. Mereka perlu ditolong, didoakan, ditaati. Itulah yang akan membahagiakan orang tua. Nanti jika adik-adik telah sukses, berhasil, adik-adik sudah bekerja dan memiliki banyak uang, jangan lupa memperhatikan, merawat, memelihara orang tua kita ya adik-adik ya. Jadilah pelaku firman Tuhan, hormatilah orang tuamu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Nah, kuis kita hari ini adalah tuliskan 3 hal yang ingin kamu lakukan untuk membahagiakan orang tuamu. Yang kedua, tuliskan isi Efesus 6 ayat 1. Yang ketiga, apa yang dapat kamu contoh, tiru dari sikap Yusuf? Kirimkan jawabanmu ke Google Kelas Kebaktian masing-masing. Oke, adik-adik, ibadah kita selesai. Kita mau berdoa, doa Bapa kami. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan, anugerah daripada Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang memberkati adik-adik sekalian mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya.